Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, buat Bapak Ibu yang pekan kemarin tidak hadir, kita akan bicara tentang keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu. Kalau sudah dicuci otak dengan Tuhfatul Mardiyah niki, insya Allah makin datang ke zawiyah, datang ke majelis ilmu yang lain, insya Allah itu akan lebih semangat ya. Wa ammal akhbaru, adapun dalil-dalil yang bersumber dari hadis. Wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan majelis ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampun bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydah. Mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berlimpah kebaikan. Mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidupnya itu berlimpah kebaikan, maka yufaqihu fiddin, dia akan dibikin gampang oleh Allah paham urusan agama. Gampang ini bisa dimaknai gampang memahami, ringan mendatangi. Okay. Makanya sering saya kaula aturaken, ciri orang yang dimuliakan oleh Allah itu bukan orang yang punya titel panjang. Okay. Orang yang harus pakai jubah putih, napa hijau, napa pink. Pernah lihat jubah pink badan? Okay. Bukan orang yang bersorban, bukan ini, bukan. Orang yang dimuliakan Allah itu orang yang urusan diajak kebaikan itu gampangan. Mbak ngaji mbak, ayo. Ngopi mbak, ayo. Ngaji karo ngopi mbak, pancet. Gitu. Maka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dimuliakan di dalam hidupnya itu urusan kebaikan itu gampangan. Bro, sapi, ayo. Nyate, cocok. Kan gitu. Nyetel son, oke. Pak Pur. Pak Pur kopi sudah. Pak Pur itu jendela ditutup, saya khawatir pas ngantuk kejedot. Nah, ulun itu sakit perhatiannya sama Pak Pur nih. Okay. Maka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah hidupnya berlimpah kebaikannya urusan-urusan agama. Itu gampangan. Ngaji yuk, ayo. Deres yuk, ayo. Okay. Wa yulhimhu rusydah, dan dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham, sehingga hidupnya itu selalu terarah di dalam hidupnya. Mau belok dikit kemudian tidak jadi. Okay. Seminimal apa? Mosok kalau biasa ngaji mosok arep melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Akhirnya apa? Diingatkan oleh Allah. Maka ciri-ciri orang yang dimuliakan hidupnya oleh Allah di dalam urusan kebaikan itu dibikin gampang, dibikin ringan, dan juga dia senantiasa wa yulhimu rusydah, dan dia senantiasa mendapatkan ilham berupa petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Makanya wonten setunggaling sahabat itu namanya
Sayyidina Abdullah bin Abbas. Niki cerita niki cukup populer. Ibnu Abbas niku suatu hari dodone niku dicekel kali Kanjeng Nabi. Loh, saking hebatnya tangannya Kanjeng Nabi itu nyekel dodone Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas. Niku dingin, adem, niku tembus sampai punggung, Pak. Nah, niku levelnya Kanjeng Nabi. Oke, dan ini doa yang sangat-sangat ma'ruf, terkenal. Jadi ketika Sayyidina Ibnu Abbas niku dicekel dodone kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ndonga, Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Makanya Abdullah bin Abbas niku luar biasa ilmu. Sebab dodone niku nanti dicekel kali Kanjeng Nabi, lalu didongani Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Gusti tulung jenengan penuhi dadane Ibnu Abbas niku dengan hikmah, dengan hukum dan dengan ilmu. Bahkan menggah para alim, para ulama nek jenengan gadah putra, gadah putri, nggih, sinaune niku rada angel, kon garap PR niku ana wae alasane. Buka LKS niku langsung semblende ndak kursi. Tapi nek nonton Ipin Upin ini sampai jam 12 melek. Wonten ta mboten? Ngoten niku biasanya nek jenengan gadah putu nonton Ipin Upin ngoten kun bae nderek ta mboten? Oh nderek. Oh padha senenge. Jenengan dongani Allahumma hsyu jaufahu hukman wa ilman. Nek perlu tambah malih niki diisik-isik nggih bersolat jamaah kali lare kali diwacana ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim nang. Dadi anak sing pinter yo nang. Bahkan nenek gede bantu wong tua. Nduk sing pinter yo nduk bentang rampung kuliah terus aku mantu. Lah kan ngoten. Gitu. Itu Sayyidina Ibnu Abbas. Maka orang-orang yang gampangan di dalam majelis ilmu niku pakai uripen ku ditoto kali Gusti Allah. Ditoto kali Gusti Allah. Lu ngaji sing purun monggo selama ada majelis ilmu, mereka wonten habaib, mereka wonten kiai, mereka wonten ustaz. Monggo panjenengan rawuh. Majelis ilmu manapun sing penting setunggal. Tidak usah mendatangi majelis yang di situ isinya cuman marah, caci maki, hasud dan sebagainya. Apa mana sing diomong babakan-babakan dunia. Jenengan ngertos Habib Abdul Qadir. Niku nek wonten ngaji, kok terus di situ wonten babakan ngomong masalah bisnis niku langsung ngantuk, Pak. Loh, ngomong babakan bisnis niku langsung ngantuk. Makanya ngomong bisnis niku mangke nek bareng ngaji. Nah, tapi nek level-level kita niku nek bisnis melek. Tapi nek wis mulai bismillahirrahmanirrahim wis malah bismikallahumma ahya wa bismika malah saingan donga kan. Ya kan. Niku Habib Abdul Qadir niku kok temriku, kan beliau itu kan terkenal punya karomah dua. Satu, wonten ndok nggone ngaji kok krungu wonten wong ngomong babakan donya ngantuk. Nomor kali beliau itu kalau hadir di majelis, misalnya datang ke acara, kok di situ ada makanan yang tidak halal, niku meripatin niku rapet, Pak, ngantuk. Tapi beda kali ngantuke kula jenengan. Nek ngantuke Habib Abdul Qadir, kan nanti kan suatu hari di majelis ilmu niku kiambake ngantuk banget. Bareng ngantuk banget niku majelis itu selesai. Akhirnya beliau bilang sama tuan rumah, Pak, nyuwun sewu, kula niku mau mboten saged buka mripat niki, ngantuk banget. Lah nggih wonten napa, Bib? Nyuwun sewu niki.
Nopo daharan sing jenengan suguhkan iki wonten barang sing boten halal. Halal sedoyo niki, cupi jenengan cek malih. Akhirnya napa ten kene cerita niku ternyata wonten siji ten kene piring niku ana terong niku oleh nemu no alas. Oh niku. Jadi Habib Abdul Qadir niku nek nyanding roti, kok rotine niku mboten halal. Niku mantuk, Pak. Mboten saged nggayu. Nek jenengan kan mboten merem wis saged nggayu. Dia mboten, Mbah. Bu. Nggih to? Lho ketok awit mau ngaji ku merem, tapi kok piring loro kok resi gitu. Dadi nglindure niku ternyata nglindur. Nah niku nggih. Maka percaya kalau tiang niku mau hadir, nggih, sampai beliau niku pesen. Siapa yang dalam kehidupan ini kakean ruwet uripe teko majelis ilmu. Siapa yang ngomong anak-anaknya susah diatur, datang majelis ilmu. Siapa yang rezekinya niku susah, datang majelis ilmu. Gitu? Sinten sing keluargane niku rame ae teko majelis ilmu sing nek perlu sing ngajak rame niku jak ngaji sekalian. Lanangane ngaji, wedokane nggih ngaji. Kan ngoten. Ngoten nggih? Setuju nggih? Pokoknya intine kapan wonten tiyang pengen uripe hidupnya itu ditata oleh Allah, maka datang menghadiri majelis ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, ulama niku dados pewarise para nabi. Ulama niku dadi pewarise para nabi. Maka kalau hari ini kita bisa sholat, jenengan bisa wudhu, niki nek mboten wonten ulama mboten mungkin. Ya mboten. Nek wonten tiyang niku nate kula niku rodok dikritik gara-gara napa? Kenapa Pak Aziz itu ikut mazhab? Nah, saya bilang, enggak usah ya kalau enggak ikut mazhab, enggak ikut ulama, saya enggak bisa, Pak. Cara sholat gimana, cara ngaji gimana? Ya Bapak gimana kalau enggak ikut mazhab? Quran hadis enggak ada, Pak. Quran itu enggak ada, tata cara sholat itu enggak ada. Wong hadis ini ngumbuan, no. jenengan coba tunjukkan kepada saya mana ada ayat tentang tata cara sholat. Enggak ada. Wong hadis itu aja harus ngumpulin. Kalau dulu dosen saya itu Syekh Umar itu bilang ulama-ulama untuk bisa kemudian ngajari kita tata cara sholat niku ngumpulin lebih dari 111 riwayat hadis. Carane takbiratul ikhrami Rasul Allahu Akbar pripun wonten riwayatnya. Gimana caranya baca Fatihah, gitu? Bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara sujud dan sebagainya. Betul. Maka kalau kita mengikuti ulama itu sebenarnya kita dalam rangka mengikuti bagaimana tata cara Rasul itu ngajari kita ibadah. Pak, apa harus mazhab mboten? Nek kula sing ngrumangsani saya ini bodoh, maka saya harus ikut madhab, saya mengikuti ulama, gitu. Saya baca tafsir, tidak mungkin kalau saya tidak mengikuti ahli tafsir. Saya baca fikih tentang sholat, tidak mungkin Pak, saya tidak mungkin bisa paham kecuali saya ikut ulama-ulama. Makanya ulama niku dadi pewaris para nabi. Saking hebatnya jadi pewaris para nabi, lu salaman itu lho Pak, nyon sewu nggih. Kalau soal ini jenengan percaya monggo, mboten percaya mboten napa-napa. Ada ulama Pak, suatu hari itu kedatangan sama raja yang kafir. Yang raja ini menganut aliran kalau mati itu dibakar. Kalau di Bali ini apa Pak? Ngaben. Akhirnya
Ada seorang raja, dia kafir, datang ke seorang ulama ahli fikih. Begitu dia datang, salaman. Tak lama kemudian tersiar kabar bahwa raja ini meninggal. Dan kemudian prosesnya dibakar. Begitu dibakar, wabih gosong, kecuali satu, telapak tangan kanan. Heran itu orang. Apa kaget, Bu? Nggih, jarak kula, Bu. Kaget jingkat. Nggih. Bu, anu tombone jingkat gedang biasanya. Nggih. Kula ndelok Bu ini langsung jingkat ngeten ya. Saturasi aman, Bu? Biasa. Kula niki sehari-hari niki ketemune saturasi, oksigen, nebula, selang oksigen Pak Rahmat. Jadi sudah cocok jadi perawat nih. Punya pasien 2. Pasien sini selesai, ganti pasien sini, gitu kan. Pakai denger gini, udah panggilan, oksigen, cocok, ngoten gitu kan. Betul-betul Bang. Oh, telapak tangan. Jadi ini raja kafir, Pak, Bu. Begitu dia meninggal, dibakar, orang yang mengikuti proses pembakaran mayat itu kaget. Loh, ini pripun? Kok gosong semua kecuali telapak tangan sebelah kanan? Akhirnya nopo? Akhirnya nopo para pamong-pamong kerajaan itu kemudian mencari tahu ada apa gerangan. Kok sampai kemudian dia itu tangan sebelah kanannya itu tidak kebakar? Ternyata usut punya usut. Orang ini hobi mendatangi ulama, kekancan dengan ulama, dan pada saat itu dia salaman dengan ulama. Jenengan sakit bayang no Pak, salaman dengan ulama iso ndadekno tangan niku ora Nah, ini kemuliaan ulama. Wa ma'lumun, maka bisa kita pahami, bisa diketahui annahu la rutbata fauqan nubuwati wala syarafa fauqa syarafil warrathati. Maka dari sini diketahui bahwa tidak ada orang yang la rutbata fauqan nubuwah, tidak ada tingkatan yang melebihi nabi. Dan tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaannya nabi. Itu artinya ini mungkin lebih pas al-warithah ya, al-warithah. Alifnya taruh di depan wawu. Maka kalau kemudian Jubi, kita berguru dengan siapa? Itu kan ada sanadnya. Ini wonten sanadnya. Kula riyen ngaos Arba'in Nawawi dengan Syekh Umar Hashim. Kula ndak hafal sanadnya. Begitu saya lihat di majelisnya sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, yakin. Kulo niku nek ngaos kok ndak tahu sanadnya, niku biasanya agak ragu-ragu saya untuk menyampaikan itu di majelis. Saya tanya, saya ngaji Arba'in Nawawi dulu di Masjid Al Azhar. Saya tanya, saya datang ke rumahnya, lihat silsilah. Sebab itu penting, keberkahan itu menjadi penting. Makanya sampai disebutkan bahwa barang siapa yang salaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, barang siapa salaman dengan orang yang pernah salaman sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun tidak udah di santrine Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala min ummati arba'ina hadisan minas sunnati. Barang siapa yang gembol, barang siapa yang membawa, barang siapa yang memahami, barang siapa yang memahami min ummati, dari umatku. Memahami apa? Arba'ina hadisan minas sunnati, 40 hadis.
Lagi Allah Azza wa Jalla akan menemui Allah yaumal kiamati pada hari kiamat faqihan, ya, faqihan aliman. Maka dia akan menemui Allah itu sebagai orang yang ahli fikih dan orang yang ahli ilmu. Makanya nih jenengan derek ngaji arba'in. Arba'in sudah sampai hadis berapa kemarin? 19. Bapak Ibu yang ngersaaken derek, kita pekan keberapa arba'in itu? Kulo nyon sewu yang jamaah arba'in biasanya kan kulo ngundang secara pribadi, okay? Secara pribadi. Tapi kalau ngersaaken niki wonten kajian niku kegiatan, tapi siapapun boleh ikut. Kita biasanya pekan pertama, gitu. Biasanya pekan pertama, terus Pak Wan, gitu. Pekan pertama biasanya Jumat malam Sabtu wonten ngaos arba'in tenggene Masjid Nun Madani. Niki sudah sampai hadis yang ke-19, insya Allah makin masuk hadis ke-20. Lho niki wonten dalile. Siapa yang memahami 40 hadis, siapa yang mau mempelajari 40 hadis, karena hamalah itu tidak selalu membawa. Tapi siapa yang mau mempelajari 40 hadis nanti ketemu dengan Allah niku Pak Pur. Pak Pur nanti ketika ketemu dengan Allah, kaget Pak Ari iku. Lho sapa kae? Nggawa jubah putih, sorbane putih, ganteng nggo kacamata ireng. Wah. Bareng salaman Pak Ari ketemu nok swarga. Ya Allah, Pak Pur toh. Ya kan? Pak Pur begitu ketemu dengan Pak Ari, tangannya langsung diantong no. Cucup. Maka kalau kemudian 40 hadis jenengan derek mawon. Pak, kula nek mboten paham pripun Pak, derek mawon istiqomah. Berarti sing sampun derek istiqomah ngaos arba'in sudah 19 kali. Oke, sebentar lagi nanti kita khataman. Ya masih lama sih ya. Kita khataman. 40 kita pelajari itu hadis, ketemu dengan Allah. Niku kegolong sebagai orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim. Ya Allah, enak nggih. Kula tanglet kalian jenengan, kinten-kinten nek ngaji ngeten iki wonten jaminan pahami utuh napa mboten? Pahami utuh napa mboten? Tapi mangke tenggone ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah derajat kita sama, Pak. Bayangno enak nggih. Bayangno enak nggih. Mangke damel zawiyah cabang swarga. Wah, gawe majelis dhewe. Ya kan? Lho iki sapa? Wah, takone kali malaikat Ridwan niki kempalan gini majelis zawiyah Al-Azhar. Kan mangke kan orang-orang yang ketika di dunia itu ketemunya di majelis ilmu, maka nanti majelisnya akan dibuatkan oleh Allah di surga. Amin. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla, man tafaqaha barang siapa yang memahami fi dinillahi agama Allah, kafahullahu ta'ala ma ahammahu, maka Allah kafahullahu, maka Allah akan mencukupkan ma ahammahu, apa yang dia angankan, akan mengabulkan apa yang dia angankan. Oke, asal purun ngaji, asal purun memahami agamanya Allah. Lupa lajeng ilmu niku sebenarnya yang mana? Kalau ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu tafsir, kasihan dong Pak yang teknik sipil. Kalau ilmu itu hanya teknik sipil, kasihan dong Pak yang ngaji fikih. Bapak Ibu, ilmu itu sebenarnya hanya satu. Kulo lulusan syariah, Pak Wawan urusan teknik sipil, Pak Pur urusan lulusan sarjana marketing. Bukan marketing, sarjana transportasi. Itu titelnya apa Pak berarti itu? STP, bawa STP. Tapi pernah lihat nggak ada titel STP?
Udah Pak, bikin sendiri Pak. Lu bos kok, bos itu yang bikin sendiri lah kita. Terserah sih gawe. Ijazah nanti didesainkan sama Mas Labib, di print sendiri Pak. Laminating, belikan figura kan. Ya kan? Jadi Bapak Purwanto STP. Takoni karo tamu nih, Pak niku STP niku nopo? Oh itu sarjana transportasi. Loh, lah kampusnya ten pundi? Itu Zawiyah Al Azhar University. Wow. Oh enak ta Pak, urip terus mboten usah gawe beban gitu. Oke. STP. Jadi ilmu itu sebenarnya hanya satu, ilmu agama Bapak Ibu, tidak ada ilmu umum. Ilmunya Pak Wawan itu ilmu tentang teknik sipil, itu ilmu agama. Saya belajar fikih itu ilmu agama Pak. Oke. Ada ilmu perkokian Pak Ari, ya Pak Ari Wibowo SKK, sarjana koki, gitu. Itu ilmu agama Pak. Orang masuk teknik sipil, jadi dokter, jadi perawat, jadi apapun, dari ya, alumni dari FISIP, itu hakikatnya adalah ilmu agama. Mana dalilnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama ilmu yang kita miliki, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah ilmunya Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi surga itu tidak dikapling oleh ahli tafsir, tidak dikapling oleh ahli fikih, tidak dikapling oleh ini Pak. Nanti wonten kaplingan Pak, teknik sipil, arsitek, perawat, dokter. Sebab apa? Sebab hakikatnya selama ilmu itu dipakai untuk menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat ilmunya Allah. Dan itu hakikat ilmu agama. Kalau paringi contoh betul nopo-nopo Pak Wawan. Pak Wawan ini sedang kita repoti urusan masjid. Sebabnya urusan struktur tiang pancang. Kok tekonin yang kulo? Lah kulo krungu tiang pancang minum mawon. Oh mereka kan ngitung iki struktur mangke no. Apa? Andeloid napa Pak? Loid napa nih Bang? Teodolit, gitu. Maka persoalannya justru kalau ilmu itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, ngalamat Pak. Ya. Maka kalau sudah ahli teknik sipil, maka berikan amanah soal itu. Urusan teknik sipil, struktur bangunan, kok diberikan kepada alumni tafsir, kasihkan Mas Labib. Ledek kon ngitung. Itu apa? Kalau kon ngitung RGB mover enggak apa-apa. Kan gitu. Ini misalnya RGB mover. Ini Mei ini ada diskon besar-besaran Bu katanya. Enggak tahu itu hoax apa bukan. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau suruh ngitung struktur bangunan kok diberikan kepada saya, jadi ya siap-siap saja enggak bisa. Makanya jadi orang enggak usah kemaruk. Sudah serahkan sama ahlinya, gitu. Yang ahli fikih tidak usah ikut-ikutan ngurusi struktur bangunan, gitu. Yang ahli fikih tidak usah ikut-ikutan jadi analis politik. Sekarang kan jadi politisi semua Pak. Komentar KB. Soalnya apa? Rak payu no TV, akhirnya no grup. Wah di analis KB, gitu. Gimana? Wah ben aku pengen jadi tim sukses. Sing arep disukses no hurung sukses. Tim suksesnya sukses dhisik. Berarti soalnya. Kan begitu. Oke. Maka mantafaqaha fi dinillah, barang siapa yang memahami agamanya Allah. Apa itu agamanya Allah? Apapun agama, apapun ilmu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu kategori ilmunya Allah. Kafahullahu ta'ala ma ahammahu, maka Allah akan mencukupkan, mengabulkan apa yang dia inginkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rezeki dari jalan yang tidak dinyana-nyana.
Kan saya pernah cerita kan, tidak usah komentar. Orang kok bilang gini, itu kiai ini kerjanya nopo? Wong kerjanya cuma nerima tamu kok sugih. Niki. Loh, jangan tanya Pak. Apa dikira nerima tamu gak kesel kok? Kesel Pak. Coba jaringan tangkret kiai-kiai ini kok. Nggih, cubi kula mireng niku ya Allah. Allah yarhamu nggih. Nika engkang sorban ijo Mbah Maimun Zubair niku. Nggih. Waktu istirahatnya itu hanya beberapa saat, Pak. Sisanya buat apa? Ngaji, nerima tamu. Ngaji, nerima tamu. Ngaji, nerima tamu. Maka kalau kemudian orang-orang yang berjuang untuk agamanya Allah, kan seperti ceritanya siapa? Mbah Hamid ya. Mbah Hamid Pasuruan apa Mbah Hamid? Ketika satu hari beliau turun dari masjid, lalu kemudian ada orang kemeruyuk, namanya kiai besar, orang datang rebutan salaman, sama tempel, ngeten, tempel gitu kan, wah ngeten. Amplopnya banyak. Orang kemudian komentar, saya enak, di kiai. Salaman tok ngono kono amplope. Lho gitu kan. Kan ngoten ta. Ora reti tirakate Mbah Hamid pripun. Padahal kiai-kiai besar niku kan tirakatnya niku puluhan tahun. Akhirnya napa? Ketika beliau itu napa? Dengar ada orang protes. Kiai kok enak men. Orang cuma salam tempel dapat duit ini dan sebagainya. Akhirnya orang itu, niki ceritanya banyak versi. Saya cerita dari Allah yarham Mbah Asy'ari. Waktu saya dulu ngaji taklim, akhirnya apa? Begitu Mbah Hamid niku mendengar ada orang protes. Enak men kiai, salaman tok untuk amplop. Akhirnya apa? Ini deh. Melu aku mlebu mobil. Suruh bawa nih gelas isinya air penuh. Kagem napa, Mbah? Cekeli. Arep nyontokno ora ono gelas e. Cekeli, gitu. Bareng cekeli. Lah, niki mobil yang dikendari ada sopir, ada Mbah Hamid, ada sinten niki wau orang yang protes tadi itu suruh nyekel. Lu niki dicekeli sampai kapan? Cekeli terus. Akhirnya apa? Delalah itu mobil niku lewat jalan rodok ngrunjal wis mulai hoyak gaji. Akhirnya apa? Air yang ada di dalam gelas ini kemudian mulai tumpah pelan-pelan berkurang ini dan sebagainya. Sampai akhirnya kembali ke rumah, Mbah Hamid kemudian bilang, sampean tahu apa pelajaran yang mau saya berikan? Napa Mbah? Jadi kiai ku koyok sampean nyekel gelasku. Mbok kira enak. Kiai itu gimana caranya kemudian masyarakat itu mendapatkan pencerahan tentang hukum. Kiai itu Pak, ya Allah, waya itu ruwono sing ngetok. Assalamualaikum, salam. Wonten kaget tuh. Esok tak tumbasno stand mawon ya. Waya itu ketok-ketok assalamualaikum nek trimone cuman takok sepindah silaturahim. Nomor kali niki kula badhe pindahan omah. Dan niki kinten-kinten wekdal sing sae niki dinten napa? Legi napa kliwon. Ngoten. Rimane ngoten. Wonten tiyang teko njaluk dibagekno warisan. Gitu. Bengi-bengi ana sing teko tukaran karo bojone. Bengi-bengi ana sing teko gara-gara dodolane ora payu. Gitu. Bengi-bengi ana sing teko gara-gara napa? Esok-esok nok ngarep lawang ya ana kain mori karo rumah kuburan. Niku kiai, Bu. Coba. Jadi jangan dikira kiai itu cuma melongo, salaman, tempel, enak, boten. Ojo ndelok enak. Beliau itu yang megang pancang bagaimana umat itu bisa tetap bertahan. Umat boten ngertos carane bagi warisan, beliau menjadi rujukan bagi warisan. Gitu. Ada keluarga kemudian punya persoalan begini, kiai menjadi rujukan. Maka Mbah Hamid memberikan contoh nopo, ada gelas diisi air penuh,
kemudian di dalam mobil jalannya hoyak-hayik niku, kemudian airnya pelan-pelan tumpah, sama masyarakat iku nek ora dicekeli kiai. Wong dicekeli mawon tasih melucut to. Nggih mboten? Nggih leres nggih, Mbak. Wonten sing melucut to. Ngoten lho. Maka wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kalau jenengan kemudian melihat beliau-beliau itu kemudian mendapatkan rezeki yang tidak dinyana-nyana. Saya lihat sendiri, Pak. Di depan saya lagi sowan. Saya itu ada 3 orang yang selalu saya sowani. Tapi saya tidak bisa cerita. Kalau niku biasanya matus kiai niku sing mboten rame. Kiai sing terpencil, yang hidupnya sederhana. Kalau nitiknya cuma 1. Kalau itu nitik cocok mboten niku ngomongi sitik tapi nyes mriki. Saya biasanya begitu. Saya datang kadang di depan saya nih ada pengusaha yai menawi ngersakaken monggo katuran datang dealer tuh Pak, datang dealer ya kagem napa menawi jenengan ngersakaken kagem ngaos, kalau kiai menginginkan kalau buat ngaji biar enggak kehujanan, karena beliau masih pakai Vespa hijau. Tahu jenengan, dibawakan brosur. Dibawakan brosur. Karena kiai itu tidak jawab. Itu yang saya suani. Tidak, boten. Saya sudah senang dengan pakai Vespa saya. Gergel saya. Masih ada, Pak. 2024 tuh kiai ngotot itu masih ada. Makanya kenapa saya sowan kepada beliau. Ikhlasnya luar biasa. Ikhlasnya luar biasa. Nek ngomong niku sithik. Ngomong niku pripun? Zawiyai pripun? Alhamdulillah yai saya. Anu nggih, dilajengaken nggih. Ngoten mawon iku saya terus seneng, Pak. Dilajengaken nggih. Niku seneng. Begitu datang Pak Wawan, bawain brosur niki yai. Kula cekap mawon iki Vespane tesih sehat. Tugasnya kula namung ganti oli mawon. Coba nih. Niku kiai tenan. Lah terus niki ngeten mawon. Jenengan kan badhe numbasaken kula mobil nggih. Niku wonten prapatan niku wonten masjid dereng dadi. Duwite kagem niku mawon. Bahaya ngono, Pak. Jadi kita mencari sosok-sosok begitu tuh masih banyak. Maka warazaqahu min haitsu la yahtasib, kemudian rezekinya enggak dinyana-nyana. Begitu itu. Saya pernah datang yai di Rembang, saya sama rombongan Jatisari, Pak, waktu itu. Saya sama rombongan ACM. Silahkan. Wah, itu rombongan Kapolres, Pak. Kapolres pakai patwal itu. Itu di depannya itu ada truk. Ya Allah Gusti, sowan kiai nggawa truk, Pak. Ngedono beras. Boten termong geret 1 kilo, Bu. Pokoknya 5 kilo boten. Truk. Dan jenengan bisa bayangkan, saya sowan ke kiai-kiai sepuh nih. Sudah dapat nasihat, sudah dapat ini. Ayo monggo darian. Saya sowan ke Mbah Bab. Mbah Bab niku. Dan sepindah silaturahim yai. Nomor kali nyadong pangestu. Nyuwun donga, Tuhan. Untuk donga, untuk nasihat. Monggo darmien prasmanan. Saya ke Mbah Najih putrane Mbah Maimun, karena saya pengen nyowani Mbah Maimun, saya lewat duriyah beliau. Saya ke Mbah Najih. Nyadong pangestu yai. Nyuwun donga ya. Nggih. Ayo monggo niku. Seafood, aneka seafood niku. Dahar, Bu. Pindah lagi iki. Situ kemudian kalau pindah tenggane Mbah Bab, terus gue Mbah Syarof. Wah, niku malah nyentrik malih. Nek mboten maem riyen, mboten angsal wangsul.
Mangke bermadang, ngopi, bar ngopi udut. Bar udut nembe donga. Lho ngoten lho, oh cocok. Ya Allah, saya niku keliling ke kiai-kiai sepuh nggih. Saya ada circle orang-orang yang suka sowan begitu, rata-rata napa? Ya Allah. Itu mboten ngitung niku. Makanya ketika saya di Kudus, dulu saya ngaji tafsir sama Mbah Sya'roni Ahmadi di Menara Kudus. Niku saking nopo? Saking tidak pengen merepotkan orang, di sampingnya itu ada kotak. Nyon sewu, jangan dilihat uangnya, jangan dilihat kotaknya, tapi lihat berkahnya. Samping beliau itu ada kotak besar kayu, Bu. Salaman, duitnya diuncang, ngeten. Lebu dewi. Kulo ndelok kotak bingung, luwih bingung malih kulo tenggene Magelang, Pak. Ada salah satu kiai host mantu, saya dapat undangan. Wah, mengular ribuan, Pak. Oke, ribuan orang niku untuk salaman sama beliau dan ribuan orang niku salaman boten kosongan, Pak. Tempelnya itu. Lah kula ten Kudus ndelok kotak bingung, ten ngene Magelang luwih bingung malih. Soalnya apa? Santri belakang dua niku nggo karung. Jadi salah mengeten iki, santri sing ngepasno piyambak. Jadi ane kan kiainya kan ndak lihat karungnya di mana kan boten. Salah ngene ngeten. Ngene merusut. Jadi santri kalian nggo karung gede niku ngepasno. Bukan uangnya, bukan karungnya, bukan amplopnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberkahan dan perjuangan beliau-beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun langsung mawon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah. Sami, barang siapa yang menghafal atau menjaga dari umatku 40 hadis minas sunnati, dari sunnah-sunnah Rasulullah, hatta yu'addiyaha ilaihim, sampai kemudian dia bisa melaksanakan isi sunnah itu. Jadi ngapal no 40 hadis, njogo 40 hadis, kemudian bisa melaksanakan hadis itu. Apa kata Rasulullah? Kuntulahu syafi'an. Aku, kata Rasulullah, akan menjadi pemberi syafaat. Tidak cuma itu, wa syahidan yaumal kiamati. Kelak di akhirat itu aku menjadi saksi. Iki loh umat-umatku sing do cekelan 40 hadis. Dan jenengan sampun nyekel pinten yang jamaah 19. Lah Bu, menawi badhe nderek. Kita masih punya niki. Pak Pur jangan absen. Pak Pur tidak pernah absen. Tapi sudah hafal Pak hadisnya. Pokoknya mantuk Pak. Sing penting mantuk Pak niku. Barang siapa menghafalkan 40 hadis lalu dia melaksanakan isinya, kuntulahu syafi'an, maka aku, kata Rasulullah, menjadi pemberi syafaat, wa syahidan yaumal kiamati, dan kelak akan menjadi saksi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam. Auhallahu, Allah memberikan wahyu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, kepada Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahim, he Ibrahim, inni alimun, sesungguhnya aku adalah zat yang maha mengetahui. Uhibbu kulla alimin, dan aku mencintai orang yang mau mengetahui ilmuku. Tuh, Allah itu punya sifat alim dan senang sama orang yang alim, orang yang mengetahui ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kula pasaken mawon kersane mangke saged ganti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al-alimu, orang yang alim, aminullah subhanahu wa ta'ala fil ard, menjadi penjaganya Allah, maksudnya penjaga agamanya Allah di bumi. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku,
Idza salahu salahan nasu. Ketika dia baik, maka semua manusia akan baik. Wa idza fasadu, ketika mereka bobrok, rusak, fasadan nasu, maka semua manusia akan rusak. Ada dua kelompok dari umatnya Rasulullah yang jika dia baik, semuanya akan baik. Tapi jika dia bobrok, maka semuanya akan bobrok. Sinten dua orang itu atau dua kelompok itu? Al-umaro. Pertama adalah pemerintah, wal fuqaha, dan orang-orang yang alim. Jadi jangan diartikan fikih. Fuqaha itu orang yang alim. Maka kalau ulamanya sae, pemerintahnya sae, aman. Yang repot kalau kemudian ulama derek-derek nih. Sing kadang rotok gregetno niku nek wis mulai kegeret-geret niku. Nggih nek kegeret monggo lah, nek kula sing mboten ngurusi sing kegeret. Kula tak nderek ulama sing mboten nderek kegeret-geret. Kula niku nyun sewu. Kalau nanti mau diedit, edit aja enggak apa-apa. Saya diajak sowan. Mas, anu sowan sama ini. Bisa saya. Lah kenapa? Bisa, Pak. Saya harus sowan kepada ulama yang sudah jelas-jelas kemudian urusan begitu saja begini ya. Nah, kenapa? Sudahlah, sudah. Daripada ghibah, kan kita sudah bahas ghibah, you know? Daripada ghibah, intinya satu, saya diajak. Kalau untuk kepentingan bicara agama kok datang, tapi hubungan saya dengan beliau tetap say sekali. Tapi kalau sudah bicara agama, nanti dulu. Sebab nopo, niki janjine Rasulullah. Dua kelompok nih say sedoyo, tapi kalau sudah bobrok sedoyo. Siapa dua kelompok itu? Al-umaro, yaitu umaro pemerintah, wal fuqaha itu ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, fadlul alim 'alal 'abid. Kemuliaan orang yang alim dibandingkan dengan hamba Allah yang tidak alim. Fadlil qamari lailatal badri. Ya, itu diumpamakan kayak rembulan di bulan purnama ala sairil kawakibi, dibandingkan dengan bintang kecil-kecil. Orang alim dibandingkan dengan orang tidak alim itu bandingannya. Orang yang tidak alim itu seperti bintang kecil-kecil dibandingkan dengan satu bulan, tapi di bulan purna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok yang hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat. Siapa? Al-anbiya, para nabi. Al-ulama, dan orang alim. Dupripun, katanya syafaat itu hanya buat Rasulullah, menjadi penolong. Ada tiga kelompok yang akan menjadi penolong bagi kita. Sinten? Satu. Jadi jangan selalu diartikan yashfa' itu maksudnya mensyafaati. Artinya ada tiga kelompok yang akan memberikan pertolongan. Siapa? Al-anbiya, para nabi. Al-ulama, orang alim. Makanya kalau jenengan gandulan karo sarunge ulama, benjang ditulung kali ulama. Nek jenengan derek orang yang baik, orang yang alim, maka besok ketika ditanya oleh Allah, yai jenengan badhe ngundang sinten? Sekedap niku wonten jamaah kula niku pun meh gosong niku jenengan entas. Lah sebab napa? Niku riyen niku senengane nderek ngaos. Lah sing putih ini kok kecepit gosong nih kok. Bisa salah. Pak Warti dicetak non di salah. Gusti ampun niko jamaah kula tulung jenengan entas. Lah napa? Niku riyen sering derek ngaos. Maka pertama nabi, yang kedua orang alim, dan yang ketiga adalah asyuhada, yaitu orang yang mati syahid. Ya, begitu. Fa'azamu bimartabatin hiya tatsdu an-nubuwah
wa fawqa syahadah. Apa ini? Tarkibnya gimana kok? Fa'azoma bimartabatin iya tatslu an-nubuwah wa fawqa. Oh iya, betul. Fa'azoma bimartabatin. Maka Rasul itu memuliakan ulama itu bimartabatin dengan posisinya tatslu an-nubuwah. Jatuh setelah betul nggak? Setelah Nabi siapa? Ulama. Setelah ulama sinten? Syuhada. Bayangkan ada 3 kelompok, yang kelompok ini akan menjadi penolong, dan jenengan bisa bayangkan bahwa ulama itu berada di peringkat kedua setelah Nabi dan di atasnya orang yang mati syahid. Para rawusami. Jadi fa'azoma bimartabatin, maka Rasul mengagungkan posisi ulama itu dengan posisinya tatslu an-nubuwah, yang mengikuti kenabian, wa fawqa asyahadah, dan di atasnya di atasnya orang yang mati syahid. Apa intinya para rawusami? Monggo kita semangati diri kita. Saya mulai dari pribadi saya. Terus terang Bapak Ibu, 2 Selasa niku kula rodok meriang. Garwane kula bilang gimana? Tapi saya biasanya kalau meriang ketemu di zawiyah itu biasanya sehat lagi. Persoalan nanti biasanya habis ngaji terus klenger malih, lain cerita. Yang penting berangkat zawiyah lemes. Terus kelebon kopi zawiyah. Nah, dijual nggak kopinya ini? Napa? Saya merasakan betul bahwa noto niat, insya Allah kita datang ke zawiyah niki mukta berkah, lan dengan tawasul zawiyah niki para rawuh-sawi. Sebelum kita akhiri, mugi-mugi semua yang hadir, keluarga besar zawiyah maupun yang mungkin tidak berkesempatan hadir malam hari ini, mugi-mugi gesang kula panjenengan sami hidup kita semua ditoto, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan barokah dari ilmu ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan mubarakatan wa nafi'atan wa mubarakatan wa mahbubatan li'ala'i kalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa linasyrati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma natawassalu bi majlisina hadha ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah, waqdi hawaijana min hawaijid wa dunya wal akhirah, wa sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah, fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.